Bahkan ada istilah nih Bang, mendemo untuk didemo. Itu kan kita sudah sama-sama tahu lah, sudah dikasih umum bahwa banyak mata aktivis yang sudah terjun ke politik. Misalnya ex aktivis 98 tuh, banyak kan sekarang sudah duduk di Senayan sana. Kini bertepatan momennya dengan pemilu 2024. Anda sendiri apakah tertarik nanti untuk terjun ke sana Bang? Kalau disebutkan tentang itu, aku sampai hari ini belum tertarik. Oke baik, Sobat Lentera, selamat datang di Suara Lentera. Bersama saya Puriki yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Saat ini kita kedatangan mantan Ketua MPM Uniska periode 2019-2020, Wira Surya Wibawa. Selamat datang Bang. Siap, terima kasih. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas undangannya hari ini sudah mengundang saya dan kita bisa berbincang untuk pembahasan hari ini kan ya. Kabar bagaimana? Kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini karena domisili sekarang di Banjarbaru, otomatis pas kesini terhambat dengan hujan. Ya kita tahu saat ini saya juga terlibat di kegiatan lingkungan yang dimana krisis iklim. Anomali cuaca saat ini sangat luas banget nih dampaknya, terutama hujan-hujan lokal yang menyebabkan ya tadi saya aja kehujanan kayak gitu. Artinya setelah pensiun di aktivis mahasiswa masih tetap aktif sebagai aktivis warga gitu ya? Ya betul. Alhamdulillah masih berkegiatan di luar, mulai dari isu lingkungan, iklim, HAM, berkegiatan kolektif dan solidaritas sosial yang kita bangun di berbagai daerah dan tempat gitu. Sebelum lebih jauh nih, saya mau membincangkan soal MPM atau pengalaman yang pernah Abang lalui di MPM. Saya tertarik membahas soal banyaknya mantan aktivis Bang yang terjun ke partai politik atau dunia politik nih. Menurut Anda sendiri nih, bagaimana menyikapi hal itu? Tentu saja memang saat ini kita memerlukan orang-orang muda, teman-teman yang saat dia jadi mahasiswa aktif di kegiatan lapangan, advokasi, aksi dan sebagainya macamnya. Karena di dalam kita berproses jadi mahasiswa memang seharusnya kita melakukan hal itu. Kita punya tiri dharma perguruan tinggi, bukan hanya kita mengurusi tentang pendidikan, penelitian, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Ya apa pengabdian masyarakat yang biasa kita lakukan semasa jadi mahasiswa, mungkin aksi, kemudian ada program di kampus kan, biasanya KKN maupun kampus Merdeka. Setelah selesai jadi mahasiswa, terkadang teman-teman bertanya apa wadahku saat ini untuk berjuang. Kayaknya teman-teman harus berbuat atau kita mencar, tapi dengan voksi dan dan kemampuan masing-masing. Ada yang terjun ke politik, ada yang di luar, bahkan ada yang ngurusin kayak bidang-bidang dia kembali ke kampung di bidang desa, pembangunan desa. Karena kita menginginkan juga perubahan tuh bukan hanya di perkotaan tapi sampai ke daerah. Aku juga sangat mengapresiasi siapapun teman-teman yang ke politik, tapi ada tapinya. Jangan melupakan apa sih perjuangan kita dulu. Kita menginginkan adanya perubahan besar, dari perubahan kecil sampai besar. Dari rancangan undang-undang yang kontroversi, RKUHP yang baru aja diketuk palu, Omnibus Law, Minerba, kemudian peraturan-peraturan lainnya. Saat ini di kampus kita saat ini sedang mengawal tentang RUU TPKS dan pelaksanaan dan satgasnya. Nah itu pengambilan peran kita jangan sampai mengkhianati perjuangan masa lalu. Jadinya teman-teman jangan, kita tahu arus di politik Indonesia sangatlah kuat, ada terkooptasi di warna-warna tertentu aja, putih-putih, merah-merah, biru-biru dan sebagainya macam, tapi kita lupa bahwa saat ini kita di bawah bendera merah putih, kita ada simbol negara kita yaitu Pancasila. Ya jangan sampai mengkhianati itu. Kita punya sila-silanya dari ketuhanan Maha Esa sampai keadilan. Ya seharusnya kita berbicara keadilan, kita seharusnya jangan berorientasinya kepada uang, tapi orientasinya kepada kepentingan masyarakat.
hari ini teman-teman yang terjun di politik harus selalu mengingat mereka itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat kan. Jangan sampai dari rakyat, untuk oligarki. Itu sangat disayangkan. Ya kita kembali lagi, kita ini siapa? Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yaitu rakyat. Kita harus mengabdikan kepada negara ini. Kata John F. Kennedy itu kan, jangan tanya apa yang kamu telah berikan, jangan tanyakan apa yang telah negara kamu berikan kepadamu, tapi tanyakan kepadamu sendiri apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Terkadang kita lupa, kita menuntut dan sebagainya macam, alah kita membayar pajak dan sebagainya macam, tapi kita ngurusin tetangga kita, lingkungan kita yang belum sejahtera saja kita masih enggan, bahkan menolong pada saat orang mungkin jatuh di jalan. Saat ini kan kehidupan modern membuat seorang jadi apatis gitu. Bahkan hanya untuk mempostingnya aja, mempublikasikannya. Iya, hal-hal yang kecil itu yang ingin diharapkan oleh kita hari ini, masyarakat. Apalagi ada tajuknya yang selama pandemi itu kan rakyat bantu rakyat. Artinya rakyat harus mampu dan harus bersolidaritas. Bahkan ada istilah nih Bang, mendemo untuk didemo. Itu kan kita sudah sama-sama tahu lah, sudah dikasih umum bahwa banyak mata aktivis yang sudah terjun ke politik. Misalnya ex aktivis 98 tuh, banyak kan sekarang sudah duduk di Senayan sana. Kini bertepatan momennya dengan pemilu 2024. Anda sendiri apakah tertarik nanti untuk terjun ke sana, Bang? Kalau disodorkan tentang itu, aku sampai hari ini belum tertarik. Karena dengan usiaku sekarang, aku ingin lebih mengabdi ke masyarakat, lebih ingin merangkul kembali ke daerah saya. Daerah saya kebetulan di kota, yaitu di Banjarbaru, tapi masalah perkotaan sangatlah banyak urbanisasi, kemudian pagar semakin tinggi, kegotong royongan semakin terkikis di perkotaan, belum lagi masalah-masalah di perkotaan sendiri itu berbeda dengan masalah perdesaan. Nah, seharusnya teman-teman kalau memang ingin melakukan perubahan, lakukan perubahan selain dari lingkungan sekitarmu kepada daerah asalmu di mana. Kalau nanti ditanya, pian S2, pian S3, tapi melakukan sesuatu lah, berkaryalah untuk desanya, sangat disayangkan. Makanya lagi-lagi politik itu atau partai politik itu adalah wadah. Kayak kita berorganisasi di kampus, BEM, MPM, LPM, ini wadah kita untuk berorganisasi, kita berproses untuk jadi lebih baik, kayak gimana mekanisme organisasi, persidangan, apapun yang kita bisa dapatkan di semasa berorganisasi. Dan partai itu juga organisasi, bukan tempat cari duit, itu tempat untuk mengabdi. Memang saat ini sistem di Indonesia, kau tuh harus berpartai. Kalau nanti rembuk siapa yang boleh mencalon mewakili nama partai, baru dicoblos, oh ini keterwakilan kita misalkan di DPRD, misalkan di bidang apa gitu, atau nanti di wilayah mana ditempatkannya. Nah kan kayak gitu juga ada rembuk dan pemandiran di organisasi. Sama halnya juga pada saat kita di organisasi kampus, ada ketua, sekretaris, dan bendahara, dan nggak langsung kayak gitu aja. Ada sistem pemilihan yang dari yang baik ke yang terbaik lagi. Kan semuanya baik ini, tapi tetap harus dipilih lewat pemilu kita, lewat musyawarah besar, lewat musyawarah tektokannya siapa yang terbaik nih di antara yang terbaik, kayak gitu.